Halo, apa nama saya Muhammad tuh siswa dari Sekolah Data Teknik, program Data Science yang berkelanjutan. Kita lanjut ke presentasi pengenalan, kemudian lanjut ke tujuannya apa, kita sampai ke metodologi, kemudian pembahasan, kemudian diskusinya, kemudian cek ke referensi itu. Referensinya pertama ini kita di download dari link jadi dapatkan dari ini ada referensi untuk ada pendek. Ini karena kimia. Kimia, kimia itu adalah komposisi komposisi kimia dari benda bumi, contohnya batu, tanah, air, sedimen, yang diukur untuk memahami proses biologi. Ini datanya dipakai untuk nanti cek tracing origin, aslinya dari mana, distribusinya kebanyakan. Ini klasifikasi. Beberapa yang paling banyak diantaranya adalah klasifikasi untuk kita cek konteks biologinya di sini. Di domain situlah kita dapatkan fokus kita di grafiknya di sini. Sini di telah dianalisis data yang sudah dicapai di paper. Kemudian alternatif lain yang bisa dipakai itu apa? Kita di sini pakai 3 dulu untuk coba percobaan pertama, decision tree yang sudah dibagi. Kemudian yang ketiganya fokus di data apa? Karena di sini data komposisi seperti apa dan segala macamnya. Kenapa harus pakai ILR, ILR teknologinya dari mana? Nah, ini metodologi yang dipakai di paper, mereka pakai R, sini kita pakai Python, keduanya dilakukan di Jupyter Notebook. Tapi kalau bisa dilakukan langsung full gitu, bisa juga sebenarnya. Namun itu bisa dicek di GitHub saja. Kalau misal untuk yang modular, namun kalau yang form fullnya itu bisa dicek di notebook. Untuk perbedaan paper sama di sini adalah di data splitting. Data splittingnya agak berbeda. Bisa dilihat di next slide lagi. Ya, ini untuk data splitting yang dipakai di paper dari kanan bawah ujung. Sementara ini adalah data preparation yang disarankan di paper. Jadi kenapa pakai ini, kenapa harus begini, ya kita ikuti dulu. Mengapanya sudah dijelaskan di dalam.
untuk box awalnya seperti apa. Jadi ini ada data anomali sebagian, tapi ini ada yang lumayan ekstrim ya, tipe ini. Nanti akan kita treatment di workflow. Workflow ini adalah analisis data wrangling awal untuk menyiapkan data untuk bisa disiapkan menjadi model. Kita mulai dari splitting data, kita mulai dari imputing data, kita mulai ke transforming data, kita mulai ke encoding si data-data kategori, kemudian agar bisa dilakukan data model. Ini untuk ILR itu apa? Isometric log ratio. Isometric log ratio mekanismenya kayak gimana? Ini bisa dilihat di gambar. Untuk detailnya seperti apa, detail matematiknya bisa dilihat di paper yang ada di referensi tambahan. Untuk yang ininya, mengapa kita melakukan ini? Ini alasannya kenapa? Karena ini data komposisi, dan data komposisi nature-nya kayak gimana? Ini. Kalau misalnya 1 tambah 3 tambah 6 sama dengan 10, kalau misalnya kita normalisasi, nggak mungkin ya, kalau misal semua datanya harus 10, jadi nggak bisa 10 lagi, jadi 1538. 8, apakah 8 sama dengan 10? Tidak. Ini untuk proses matematika di belakang. Oke, lanjut ini ke box plot yang sudah ditransformasi. Kita lanjut ke modeling step. Modeling stepnya kayak gimana? Ini 3 tadi yang sudah disebutkan, dan LDA. LDA ini pakai 2. Pakai default solvernya, default solver SVD. Solver itu apa? Solver itu adalah salah satu parameter yang digunakan untuk modeling si LDA dari machine learning si LDA. Nah, 2 ada defaultnya itu SVD, single value decomposition, dan satu lagi adalah least square. Least square ini kayak R kuadrat ya. Ini model yang pakai random forest, decision tree, dan multinomial. Konsep bagaimana model tersebut bekerja. Ini untuk result and discussion ya. Dan metode yang dipakainya akurasi log loss seperti apa. Ini untuk kelas-kelasnya. Untuk kita pakai Rossi Ausi. Jadi dari sini kita bisa lihat untuk melihat gap yang dari antara data trend sama data valid sama data test. Itu cenderungan paling kecilnya itu dimiliki oleh si linear discriminant. Sementara yang lain-lainnya lihat di random forest sama bagging dia lebih besar. Untuk yang keduanya itu digapai oleh multinomial. Jadi kan kita lihat lagi di bagaimana si dari ROC AUC-nya ini terlihat. Ini ROC AUC dari multinomial per kelasnya. Ini untuk yang fullnya. Ini yang pink sama yang ungu itu yang micro average sama macro average. Nah itu skornya sekian 0,96. Ini untuk yang linear diskriminan, ROC-nya kayak gimana ya, bisa dilihat. Ini untuk kurva yang satu ke semua tadi. Ini untuk milik si linear diskriminan itu sebelah kanan. Ini angka si ininya ROC-nya dia di 0,94 sama 0,95. Lebih besar punya si multinomial. Ini perbedaannya. Kalau log loss itu kayak gimana, kalau akurasi itu kayak gimana. Ya, akurasi, precision, recall, F1, ya, CL itu percent trophy loss. Yang nama lain dari log loss tadi.
Ini kita lanjut ke form report. Ini yang dari paper ya. Ini sudah untuk konfirmasi. Sebenarnya hasilnya sama aja. Sebenarnya hasilnya mirip-mirip, tidak terlalu jauh. Tidak yang bisa kita lihat dari kurva erosi Auci tadi. Dan ini terakhir untuk kesimpulan. Pertama kesimpulan ini bisa standarisasi secara langsung. Secara langsung pakai di scaling langsung semua bisa. Terus yang keduanya ini random forest sama decision tree. Bagus sih data training, namun ketika diuji di data valid sama data test goyang lawan overfit. Kemudian yang kedua ini kenapa menulis paper tadi backman dan rekanan pakai nilai diskriminan, ternyata beralasan. Secara akurasinya lebih mantap sih, lebih oke sih linear diskriminan. Tapi multinomial logistik regression ini bisa dipakai sebagai model alternatif. Kalau dari loss-nya sendiri dia juga sebenarnya lebih lebih oke sih multinomial logistic regression. Kalau dari kita pakai metrik loss, kalau kita pakai metrik akurasi, ya segini. Ini quote terakhir Benjamin Sutton. Ini versi populernya adalah The Present is the Future of Past. Ini tulisan hitam ini. Ini untuk biologi. Ini terima kasih dari saya. Dan sekian dulu dari saya untuk presentasi hari ini. Apabila ada salah kata sebelumnya, mohon maaf dan terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat dan menyimak presentasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.